Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada pelajaran prakarya hari ini dengan tema materi kerajinan bahan serat. Pertemuan kali ini kita membahas tentang kerajinan serat. Yang pertama tentang pengolahan bahan serat, kedua teknik dasar kerajinan bahan serat, dan proses produksinya. Pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan mesin. Nah, ada langkah-langkah pengolahan serat, diantaranya yang pertama yaitu pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Langkah yang kedua yaitu penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Kemudian next ke langkah yang ketiga yaitu pencelupan warna. Benang yang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat, selanjutnya benang dikeringkan. Oke, next nomor 4, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Selanjutnya kita masuk dalam proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri adalah sebagai berikut. 1. Menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Selanjutnya, menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambungkan kain dan bahan-bahan lainnya yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Di sini menjahit bisa menggunakan cara manual, menggunakan tangan, ataupun dengan cara menggunakan mesin jahit. Yang selanjutnya, mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Yang selanjutnya, produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dulu seperti apa membuat karya yang berkualitas, maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. 1. Kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Di sini contohnya adalah mangkuk untuk membuat atau menaruh wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya adalah cangkir yang didesain ada pegangannya. Yang ketiga, selanjutnya adalah keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda sesuai dengan nilai gunanya. Contohnya adalah sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya.
Contoh piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. 1. Produk kerajinan serat tumbuhan. Bahan serat tumbuhan. Di bawah ini merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami di bawah sinar matahari langsung. Contoh serat alam dari tumbuhan ada di sini saya berikan ada 3. 1. Serat pelepah pisang, 2. Serat daun pandan, dan 3. Serat eceng gondok. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan produk kerajinan yang beraneka ragam, seperti topi, tas, dompet, taplak meja, dan tikar. Teknik pembuatan kerajinan serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara anyam, namun ada juga yang menggunakan teknik tempel atau jahit. Sedangkan proses persiapan pembuatan bahan baku biasanya hanya dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Untuk menghindari jamur, bahan serat direndam terlebih dahulu dalam larutan benzoat sehingga bahan dapat tahan dari jamur. Yang kedua, alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan daun atau serat alam. 1. Seperti gunting, karter, pisau, lem tembak, jarum jahit, dan lain sebagainya. Ini hanyalah contoh-contoh sebagian besar alat yang digunakan untuk membuat kerajinan dari serat alam. Sedangkan sebenarnya bisa juga ditambahkan dengan produk dengan alat-alat yang lainnya. C. Produk kerajinan dari serat tumbuhan. Bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan isi bantal. Bahan serat alam dari daun pelepah pisang, pandan, atau eceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyaman. Dan ini adalah contoh-contoh dari kerajinan serat tumbuhan. 2. Produk kerajinan serat hewan. Bahan serat hewan. Di bawah ini merupakan serat hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan dapat dilakukan cukup sederhana, yaitu dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari. B. Alat produksi kerajinan serat hewan. Alat yang digunakan untuk memproduksi kerajinan serat hewan alam sangat banyak, diantaranya ada gunting, pencukur bulu, baskom, dan benang jahit. C. Produk kerajinan dari serat hewan. Bahan serat hewan sutera dan dari sutera dapat diproduksi menjadi kain sutera. Sedangkan kain sutera sendiri dapat diolah kembali menjadi produk kerajinan lainnya seperti batik, busana, dan syal. Bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias dengan menggunakan teknik jahit, tenun, dan teknik rajut. Contoh kerajinan dari serat hewan adalah dari benang wol bisa dibikin rompi atau menjadi sebuah shawl yang cantik. F. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Bentuk kemasan sangat membantu para mengenalkan produknya kepada konsumen. Kemasan dapat membuat cara pikir seseorang yang tidak tertarik menjadi tertarik terhadap sebuah produk. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, dapat menjual produknya semakin banyak atau bagus. 2. Melindungi produk dari kotoran atau debu. 3. Memudahkan penggunaan produk. Dan yang keempat, memperindah penampilan produk sehingga banyak orang yang tertarik untuk membeli. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti logam, plastik, kayu, serat alam,
kardus, kaca, dan mika. Pilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan jenis produknya. Kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan. Sedangkan jika untuk dipamerkan, maka kemasan harus lebih berfungsi sebagai penunjang produk kerajinan. Demikianlah penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat bagi kalian. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.